wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Mbak Naima. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa-siswa Ibu. Lutfi, Naila, Hadir, Bu. Kartini, Teresia, Hadir, Bu. Juwita. Hadir, Bu. Nah, Bu sehat-sehat ya, menurut Ibu ya. Alhamdulillah, Bu. Nah, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk tangan ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulang-pulang, sambungan yang menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulang-pulang, sambungan yang menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, sekarang kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. 2. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. 3. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. 4. Setelah diskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulis dengan sistematis. Apakah sudah paham? Paham ya, Bu. Sudah, kita lanjut ke materi ya. Nah, sebelum ke materi, Ibu mempunyai motivasi apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesanmu. Nah, menjadi warga yang baik. Gimana sih menjadi warga yang baik itu? Ada yang tahu? Berbaik laku baik, Bu. Nah, bagus. Nah, menjadi warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Warga yang baik juga warga yang terlibat dalam aktivitas di masyarakat dan saling membantu sesama warga lain. Warga yang baik bangga dengan wilayah dan negara tempat tinggalnya dan ingin membuatnya menjadi tempat yang lebih baik lagi.
Nah, di sini Ibu punya teks suku Minang. Ada yang mau membaca? Ayo Bu. Ya, silakan. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malih Tunggang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah pandai seperti badan kapal. Nah, ada yang mau melanjutkan lagi? Ya Bu. Ya, silakan. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bergonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari Pasambahan dan tari Piring. Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, bagus. Terima kasih untuk Teresia dan Naila. Nah, setelah membaca teks suku Minang, apa yang ingin kalian ketahui lagi tentang suku Minang? Nah, di sini Ibu akan memberikan kertas untuk kalian berkelompok dan membuat pertanyaan yang diskusikan pada kelompok kalian ya. Nih. Nah, coba baca pertanyaan yang sudah didiskusikan. Bu, nomor 1. Ya. 1. Bahasa apa yang digunakan sebagai dialek masyarakat Minang? Nah, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Legenda yang terkenal bahasa yang digunakan oleh suku Minang adalah bahasa Minang. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Ya. apa yang dimaksud dengan rumah gadang? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Rumah gadang adalah rumah adat yang sangat khas dari suku Minang. Rumah gadang terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, murid Ibu bilang kita ya. Nah, sekarang carilah informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsi kalian. Nah, tuliskan hasil temuan pada kertas yang Ibu berikan. Nih, sebelum mendiskusikan, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu. Apa sih keberagaman sosial budaya itu? Nah, keberagaman sosial budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Keberagaman sosial sendiri dapat membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di berbagai bidang, terutama jika disikapi dengan baik. Warga yang baik adalah warga yang mampu menghargai dan memahami keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Nah, keberagaman suku dan lain-lain. Keberagaman sosial dan budaya bangsa Indonesia sendiri itu dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain sebagai
sebagai berikut. Ada yang mau membacakan? Naila? Satu, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat. Nah, selanjutnya, Teresia. Dua, keberagaman upacara adat, keberagaman kesenian. Nah, yang dilanjutkan. Tiga, ada keberagaman senjata dan pakaian tradisional. Ada keberagaman makanan khas dan keberagaman religi atau agama. Kita sudah seharusnya menghargai perbedaan tersebut dan menunjukkan sikap santun kepada teman-teman yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, cara menghargai keberagaman di kelas adalah selalu mendengar orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Siapapun teman di kelas yang sedang berbicara, sebaiknya kita harus mendengarkan. Meski teman yang berbicara berbeda dengan kamu, jika tidak didengarkan, teman yang berbicara bisa tidak bicara. Betul? Betul. Harus menghargai sama teman ya. Ya. Nah, apakah tadi sudah didiskusikan? Nah, silakan dibacakan hasil diskusinya. Teresia memilih provinsi mana? Provinsi Jambi. Nah, coba dibacakan. Tradisi dari Provinsi Jambi. Yang pertama ada tradisi malam beringin. Sebelum melakukan pernikahan, masyarakat di Jambi biasanya mengadakan upacara adat malam beringin di malam sebelum ijab kabul. Calon mempelai akan diberi inai atau dikenal dengan pewarna kutu. Setelah itu terdapat pertunjukan tari inai yang merupakan acara pokok dari upacara adat ini. Bagi masyarakat setempat, tari inai merupakan simbolisasi untuk menjaga calon mempelai wanita dari gangguan manusia ataupun makhluk halus. Yang kedua, tradisi makan telur. Di desa Mendahara Ilir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat sebuah tradisi yang unik yang dikenal dengan istilah makan telur. Namun tradisi ini hanya dilakukan pada saat tertentu saja, yaitu pada saat ada anggota keluarga yang mengidap penyakit aneh. Tradisi ini diawali dengan penyediaan sesaji oleh para wanita yang dianggap suci, yaitu wanita yang sedang tidak haid. Setelah itu orang yang sakit tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kamar untuk melakukan prosesi-prosesi tertentu. Sudah, Bu? Nah, bagus. Sekarang Naila. Provinsi Aceh. Nah, provinsi Aceh ya. Silakan dibacakan. Tradisi Provinsi Aceh sama seperti suku lainnya yang ada di Indonesia, suku Aceh juga mempunyai beberapa tradisi upacara adat yang masih dilakukan hingga sekarang. Berikut beberapa di antaranya. Satu, Paisiju. Upacara adat ini dilakukan oleh suku Aceh ketika mereka melakukan acara perkawinan, kematian, berangkat haji, kelahiran, dan segala jenis selamatan lainnya. Arti kata Paisiju adalah pendingin, yang berarti bertujuan untuk mendoakan yang baik-baik agar tujuannya tercapai. Berikut ini beberapa kesenian suku Aceh yang masih sering dipertunjukkan. Satu, tari saman. Tari ini dibawakan berkelompok, minimal terdiri dari 9 orang. Gerakan tari ini cepat dan dibawakan sambil duduk dengan menepuk-nepukkan telapak tangan pada dada serta lantai. Nah, bagus. Pintar-pintar ya, murid ibu ya. Nah, sampaikanlah pada orang tua mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitar kita, baik keragaman sosial, budaya maupun agama. Nah, minta orang nanti ibu kasih tugas orang tua kalian menulis kesimpulan diskusi pada orang yang nanti ibu berikan di WA group ya. Ya, Bu. Nah, dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, keberagaman budaya di Indonesia juga memiliki peran fungsi sebagai pembentuk sikap toleransi masyarakat. Semua bentuk dan hasil budaya dari berbagai daerah tidak bisa dibanding-bandingkan budaya dari satu. Nah, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita lanjutkan pertemuan pada besok hari. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.